warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti hari-hari biasanya. Sebelum pelajaran dimulai, coba salah satu dari kalian memimpin doa dulu. Kepala kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Baiklah, kita mulai saja materi pembelajaran pada hari ini, yaitu di bab 9. Tindaknya bersikap disiplin. Jadi materinya kita pada hari ini adalah tindaknya bersikap disiplin, sikap disiplin. Sebelum dimulai, coba perhatikan gambar yang tadi dibagikan. Perhatikan. Ya, gambarnya apa? Upacara bendera. Jadi di gambar tersebut, menunjukkan kegiatan upacara bendera pada hari Siapa di antara kalian yang setiap hari Senin mengikuti upacara bendera? Mengikuti semua? Alhamdulillah. Jadi upacara bendera itu bagian dari sikap disiplin. Kira-kira kalian dalam kehidupan sehari-hari, baik di kelas, di sekolah, di rumah, dan di lingkungan kalian, sudah menerapkan sikap disiplin belum? Yakin? Nah, jadi di sini perlu terangkan arti disiplin dulu. Jadi nanti kalian bisa memahami, misalnya orang itu hidup harus disiplin. Disiplin itu berarti taat, ya. Apa? Taat atau patuh. Taat dan patuh terhadap apa? Itu terhadap aturan yang berlaku, yang ada. Aturan itu berlaku di mana? Contohnya kalian di sekolah, misalkan di dalam kelas, kemudian di lingkungan masyarakat. Nah, yang dicontohkan dalam gambar yang kalian perhatikan tadi adalah contoh disiplin dalam melakukan upacara bendera. Salah satu pelanggaran di dalam melaksanakan upacara bendera misalkan seperti ini. Dalam aturan melaksanakan upacara bendera misalkan semua siswa wajib mengikuti upacara bendera dimulai dari jam misalkan 07.30. Ini aturannya seperti ini. Nah, apabila dari kalian
ada yang terlambat kira-kira dihukum tidak? Dihukum enggak? Barisannya dipisah enggak? Dipisah. Salah satu dari kalian ada yang pernah terlambat mengikuti upacara bendera? Tidak. Coba yang pernah. Apa pernah belum? Mesti sering ini. Berarti contohnya kalau yang tidak mengikuti aturan ini berarti melanggar aturan, berarti tidak patuh. Makanya mendapatkan hukuman. Nah terus kita sebagai orang Islam itu diperintahkan untuk selalu hidup berdisiplin, selalu taat dan patuh terhadap aturan, seperti yang diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 59, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiqullaha wa atiiqur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in fi bulughi ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemuliaan, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi orang disiplin itu bukan sekedar misalkan disiplin itu hanya sebuah aturan di masyarakat, aturan di sekolah, aturan di kelas, itu bukan seperti itu. Jadi agama Islam mengajarkan kita itu harus berdisiplin. Disiplin tadi artinya apa? Taat dan patuh. Taat dan patuh kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Jadi coba kalian, perintah agama memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Apabila dari kalian itu tidak melaksanakan sholat 5 waktu, berarti kalian termasuk taat apa tidak? Tidak. Berarti tidak patuh, tidak taat. Terus kemudian misalkan di sekolah, tadi secara agama aturannya. Kalau di sekolah misalkan di dalam kelas, semua siswa wajib memakai seragam merah putih pada hari Senin dan Selasa. Ketika dari salah satu kalian tidak memakai seragam merah putih, berarti kalian taat apa tidak? Patuh atau tidak? Jadi itulah yang namanya taat dan patuh. Jadi harus kita taati. Terus kalian mesti bertanya, bisa nih kudu taat, bisa nih kudu patuh sih? Kan seperti itu. Kan tidak perlu. Barangkali kalian diganti kayak itu, kan nggak perlu taat, disiplin dan sebagainya, tidak perlu. Kalau kita berpikir taat, patuh itu tidak perlu, maka dalam kehidupan kita akan semrawut. Jadi kacau balau. Contohnya seperti ini. Orang yang terbiasa sarapan pagi-pagi, misalkan kalian sebelum berangkat sarapan jam 6, tiba-tiba pada suatu hari kalian tidak, karena ada sesuatu hal, tidak sarapan, kalian ke sekolah. Terus kira-kira yang terjadi di sekolah seperti apa? Kalian pasti tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bilang ke guru saya belum sarapan. Nah ini akibat tidak disiplin. Jadi kalian disiplin itu ya seperti itu, sarapan. Karena akibatnya kalau tidak sarapan nanti akan mengganggu aktivitas kalian. Itu di disiplin contohnya dalam sarapan. Kemudian misalkan disiplin dalam melakukan sholat. Jadi sholat kalian sudah disiplin belum? Sholat disiplin secara waktu sudah belum? Yakin?
Alhamdulillah. Ya, jadi kayak gitu. Misalkan waktu memasuki sholat zuhur, ya. Kalian berarti waktu sholat zuhur itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sholat zuhur nanti sudah mau memasuki sholat asar, ya. Jadi tidak boleh. Ya. Itu namanya berarti tidak disiplin, ya. Jadi harus disiplin. Kemudian misalkan disiplin dalam belajar, ya. Kalian tentunya setiap malam ya itu melakukan aktivitas belajar di rumah, ya. Siapa yang dari kalian itu belum disiplin melakukan belajar di rumah? Belajar ya, jadi disiplin. Jadi disiplinnya itu jangan disiplin dolen, ya, nggak boleh. Tapi disiplinnya disiplin dalam belajar. Misalkan kalian sudah menentukan saya jam 7.30 sampai jam 8.30, berarti kan 1 jam harus melakukan belajar. Ya belajar. Jadi dengan waktu yang sudah ditentukan itu kalian juga harus belajar. Oke. Jadi kemudian ada lagi sikap disiplin itu di samping tadi di lingkungan kelas, di sekolah, kemudian di rumah, ada lagi sikap disiplin di masyarakat. Contohnya seperti ini. Walaupun di masyarakat itu, di lingkungan kalian, tempat kalian tinggal itu tidak ada tulisannya dilarang membuang sampah sembarangan, misalkan. Nah, kemudian suatu ketika kalian makan snack atau jajan yang ada bungkusnya kalian buang sembarangan. Oke. Jadi itu termasuk pelanggaran aturan yang ada di masyarakat tidak? Pelanggar apa tidak? Pelanggar apa tidak? Pelanggar. Berarti yang baik itu, yang benar itu apabila kalian makan makanan yang ada bungkusnya, kemudian bungkusnya dibuang, itu tidak boleh dibuang di tempat yang sembarangan. Karena apa? Akan mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya sekarang itu sedang musim hujan. Kalau kalian tidak disiplin dalam membuang sampah, terus membuang sampahnya itu sembarangan, misalkan di got, ya, di selokan, maka akan terjadi banjir. Itu menyusahkan orang lain apa tidak? Menyusahkan tidak, menyusahkan. Jadi makanya kalian harus disiplin, tidak boleh sembarangan, karena tidak disiplin dalam sesuatu hal termasuk tadi membuang sampah akan berakibat terhadap orang lain. Ya. Yang membuang sampah kan kamu, ya, tapi yang nanti menanggung akibatnya semua orang. Ya apa tidak? Misalkan ya, di kampung kita ada membuang sampah, ya, kebetulan rumahnya ada itu kan dekat selokan, ya kan? Membuang sampah pagi hari, sorenya hujan, kemudian sampah yang dibuang oleh Arya tersumbat, mengakibatkan airnya meluap. Okay. Yang susah siapa? Arya apa lingkungan masyarakatnya? Lingkungan masyarakatnya. Berarti itu contoh perilaku, okay, yang tidak baik. Okay. Kemudian kan akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Nah, itu adalah disiplin. Okay. Jadi disiplin itu penting dalam kehidupan kita. Okay. Seperti itu. Kemudian sikap disiplin ini dapat digolongkan menjadi 4. Dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama adalah disiplin dalam penggunaan waktu. Waktu. Jadi contohnya tadi kalian melakukan sholat setiap 5 waktu itu tepat waktu. Berarti kalian seperti itu. Kemudian berangkat sekolah dari rumah, misalkan berangkat jam 7.30 terus saja. Jam 7.30 kalian pasti berangkat.
kemudian berangkat sekolah sore misalkan MTA, oke, jam 2 kalian selalu terus jam 2, itu namanya disiplin tepat waktu. Kemudian disiplin dalam bermasyarakat, oke, tadi sudah diterangkan, misalkan ada aturan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Yang berikutnya adalah disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi disiplin itu harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi negara dua aturan punya. Contohnya, kalian secara umum sudah dibolehkan membawa motor belum? Sudah dibolehkan secara aturan, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Membawa motor? Tidak. Boleh apa tidak? Tidak. Tidak. Naik motor yang bisa misalkan anak kan bisa motor. Secara aturan lalu lintas, aturan negara dibolehkan Tidak tidak? boleh. Boleh apa tidak? Tidak. Karena aturannya seperti ini. Dilarang. Jadi boleh membawa motor jika sudah berumur 17 tahun Atas. karena syarat membuat SIM itu umur 17. Jadi anak kalau membawa motor wira-wiri ngalor ngidul itu sebenarnya melanggar hukum tidak? Disiplin tidak? Taat apa tidak? Tidak. Hanya seperti itu. Berarti tidak boleh membawa motor di bawah umur. Motor sarang itu adalah aturan hidup. Contoh aturan hidup berbangsa dan bernegara seperti itu. Kemudian misalkan aturan secara negara itu mengenai pendidikan. Pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan 9 tahun. 9 tahun itu berarti SD atau MI, kemudian SMP atau MTS. Itu kan wajib. Berarti setiap warga negara wajib melakukan sekolah. MI 6 tahun, kemudian MTS 3 tahun, 9 tahun, atau SD, kemudian SMP 9 tahun. Berarti wajib dilaksanakan oleh semua warga negara. Kemudian berikutnya adalah terus kira-kira orang yang disiplin itu ada ciri-cirinya tidak? Ada tidak? Ada tidak? Nah, beberapa ciri-ciri orang yang hidup berdisiplin, misalkan yang pertama adalah selalu menaati peraturan. Jadi itu tadi taat, baik aturan di sekolah, kelas, di masyarakat, di negara, dia akan selalu taat. Kemudian tepat waktu. Tepat waktu. Orang yang selalu ciri-cirinya itu tepat waktu. Misalkan seperti ini, Bapak Ibu guru kalian memberikan pekerjaan rumah atau PR. PR ini nanti dikumpulkan pada hari Selasa. Setelah hari Selasa kalian tidak mengumpulkan, berarti kalian taat apa tidak? Tidak taat, berarti tidak patuh, tidak berdisiplin. Kemudian melaksanakan tugas dengan baik. Jadi di samping tadi secara waktu sudah tepat, kemudian tugasnya itu dilaksanakan dengan baik. Artinya tidak sembarangan. Jadi abang-abang kalian misalkan hanya mengejar tepat waktunya tapi pekerjaannya tidak baik juga tidak boleh. Jadi artinya harus berimbang di antara tepat waktu dan pekerjaan yang baik. Nah, itu adalah beberapa dari ciri-ciri orang yang hidup berdisiplin. Nah, itulah
pelajaran tentang hidup berdisiplin. Coba dari yang diterangkan Pak Guru dari awal, itu kalian paham tidak? Coba kalau kalian paham, Pak Guru bertanya, disiplin itu berarti apa? Disiplin itu berarti taat dan patuh. Taat atau patuh dan taat terhadap apa? Terhadap aturan, terhadap aturan yang ada, aturan yang ada baik di kelas, di sekolah, di masyarakat ataupun di negara. Jadi disiplin itu wajib dilaksanakan oleh kita semua. Orang buat kalian kok, Pak Guru juga berkewajiban melaksanakan kedisiplinan. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini tentang materi tentang disiplin. Harapan dari Pak Guru ini nantinya setelah materi disiplin ini diterangkan kepada kalian, Anda bisa menerapkannya. Bisa ya? Bisa. Dijalankan dengan baik, dengan penuh kesadaran, karena kita berdisiplin itu nantinya tidak mengharapkan pamrih. Pamrih buatan kalian. Misalkan, saya setiap hari sholat harus tepat waktu. Dan misalkan dikasih uang oleh ayah atau ibu kalian, itu pamrih apa tidak? Pamrih dibolehkan apa tidak? Jadi sikap disiplin dan pamrih itu harus dilaksanakan secara kesadaran, atas kesadaran sendiri dan tidak mengharapkan pamrih. Jadi kalian paham ya? Paham? Mudah-mudahan sikap disiplin ini bisa diterapkan oleh kalian semua. Demikian materi pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian semua bisa menerapkan sikap disiplin. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.